Oke, selamat malam semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Om Swastiastu. Oke, perkenalkan, saya adalah Dr. Made Afrian. Pada malam hari ini kita akan berdiskusi ya tentang otitis eksterna. Jadi otitis eksterna ini mungkin sering dialami oleh bapak-bapak dan ibu-ibu atau saudara-saudara atau anak-anak ya. Jadi memang penyakit ini sering dialami tapi mungkin pasiennya tidak tahu kalau itu adalah otitis eksterna. Jadi itu adalah kelainan pada telinga ya. Biasanya pasiennya cuma tahu wah ini nyeri saja gitu. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas nanti apabila ada pertanyaan, bapak-bapak dan ibu-ibu boleh bertanya ya di akhir sesi. Oke, sebelumnya saya izin screen sharing dulu ya. Hmm, Oke. Ya, oke, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kita akan membahas tentang otitis eksterna. Jadi, otitis eksterna itu adalah penyakit bagian telinga ya. Biasanya pasien mengalami nyeri itu. Biasanya pasien datang ke klinik atau bisa ke poli itu dengan keluhan nyeri. Nah, ini adalah bagian telinga ya. Jadi, telinga ada bagian luar dan juga bagian dalam nih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Yang bagian telinga luar itu dari daun telinga ya, dari daun telinga lalu sampai ke dalam. Ini batas dari telinga bagian luar. Nah, lalu ketika dia sudah masuk atau menyentuh bagian membran timpani atau gendang telinga dan ke dalam, ini sudah masuk ke telinga bagian dalam. Gitu. Ya. Selanjutnya ini adalah telinga bagian luar yang sudah sering kita ketahui dan sudah tahu, dan ini adalah membran timpani atau gendang telinga. Jadi gendang telinga ini isinya adalah selaput atau kulit ya, yang nantinya bersentuhan dengan tulang-tulang pendengaran. Nantinya ketika ada suara, nah suara itu akan masuk melalui saluran telinga, masuk dan menggetarkan membran timpani atau gendang telinga kita, lalu bergetar juga tuh tulang-tulangnya ya. Nah, ini tulang-tulang kecil ini nanti akan diseteruskan ke bagian koklea atau rumah siput namanya. Ini adalah pusat dari persarafan yang nantinya akan diteruskan ke otak dan juga sistem persarafan dari telinga. Gitu. Jadi memang di telinga ini sangat dekat dengan pusat persarafan dan juga tulang-tulang pendengaran. Nah, selanjutnya ada penyakit nih namanya otitis eksterna. Otitis eksterna ini adalah radang pada liang telinga, baik yang akut ataupun kronis. Jadi bisa dua ya, bisa akut ataupun kronis. Biasanya akut kronis ini dibedakan dari waktunya saja. Kalau dia cepat itu akut, kalau dia lama itu kronis. Selanjutnya, dan ini penyebabnya paling banyak adalah infeksi ya, infeksi virus, infeksi bakteri, infeksi jamur. Dan penyakit ini juga sering dijumpai pada daerah-daerah yang beriklim panas dan juga lembab gitu. Ya, ini adalah faktor risikonya nih Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mungkin sudah banyak yang tahu ya. Yang pertama adalah cedera langsung. Cedera langsung ini bisa saat Bapak-bapak atau Ibu-ibu mengorek telinga. Jadi ketika dikorek telinganya itu kan biasanya enak ya, jadi geli-geli gitu, terus habis. Tapi ketika dia terlalu dalam, terlalu keras, hal itu dapat menimbulkan lecet di bagian telinga. Ketika dia didorong terus ya, dikorek-korek lagi menggunakan jari, menggunakan cotton bud. Nah, hal itu dapat mendorong atau merobek bagian kulit. Nah, ketika bagian kulit yang robek tersebut terbuka, nah itu adalah jalur masuk bagi bakteri dan juga jamur. Nah, ketika dia sudah masuk ke dalam kulit yang terbuka, di situ dapat menyebabkan infeksi. Itu. Selanjutnya bisa juga karena perubahan pH ya. Ini bisa karena suhu ruangan, suhu lingkungan. Nah, ketika terjadi perubahan pH, kelembabannya tinggi, nah di situ banyak sekali tuh bisa tumbuh jamur ya, terutama ya, karena kalau jamur suka tempat-tempat yang lebih lembab. Itu malah makin gatal, nanti kalau dikorek-korek lagi, nah bisa menimbulkan otitis eksterna ini juga. Selanjutnya bisa juga zat-zat iritan atau zat-zat yang membuat iritasi, terutama itu pada saat mewarnai rambut ya, terutama pada wanita. Lalu shampoo juga bisa menyebabkan iritasi apabila pasien tersebut sering mengorek, tapi dia terdapat luka gitu. Ada luka lalu terkena zat-zat dari luar, itu bisa menyebabkan peradangan gitu.
Nah, ini adalah klasifikasinya nih. Jadi ada dua ya, ada yang akut dan juga kronis. Nah, yang akut ini ada dua juga tipenya. Ada yang seperti bisul, ada yang bukan seperti bisul. Kalau yang bukan seperti bisul ini seperti perlukaan yang lecet gitu ibaratnya. Nah, ini kita bahas yang bisul ya. Jadi bisul ini ternyata ada di mana-mana. Salah satunya di telinga. Telinga pun bisa timbul bisul. Karena bisul terjadi karena adanya infeksi. Dan ini dinamakan otitis eksterna yang sirkumskripta gitu. Jadi ini adalah keadaan di mana kulit sepertiga bagian luar telinga itu mengalami infeksi. Jadi kulitnya itu kan mengandung banyak sekali zat-zat seperti folikel rambut, lalu ada juga jaringan adnexa, banyak juga jaringan lemak. Nah, hal itu yang membentuk cairan. Tapi ketika dia mengalami infeksi, cairannya itu bercampur dengan bakteri. Nah, itu menimbulkan adanya bisul. Gitu. Jadi ketika ada infeksi, cairannya menumpuk di sana, lalu imun kita juga bekerja menghancurkan si bakteri dengan membentuk si bisul itu. Jadi bisul ini adalah kumpulan dari sel-sel imunitas dan juga si bakteri. Itu. Selanjutnya, bakteri yang biasanya paling sering menyebabkan keadaan otitis eksterna itu ada banyak ya, tapi dirangkum menjadi dua. Yang pertama itu adalah Staphylococcus aureus dan juga atau Staphylococcus albus. Ini yang paling sering ya, menginfeksi telinga bagian luar gitu. Terutama dicetuskan oleh faktor resiko yang tadi disebutkan. Ya, ini bisa dilihat ya, ini menggunakan alat khusus. Jadi kita cek telinga bagian dalamnya, ini biasanya dokter spesialis THT atau dokter umum juga bisa untuk memeriksa. Jadi dilihat, ini terdapat bisul ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, memang kecil bisulnya. Tapi gejalanya bisa lebih besar daripada bisulnya. Itu karena dekat dengan tulang-tulang pendengaran, dekat dengan persarafan. Gitu ya. Nah, ini adalah gejala klinisnya nih. Gejala klinisnya yang paling sering adalah nyeri ya. Nyerinya ini nyeri hebat, jadi dia tidak sesuai dengan ukuran bisulnya atau tidak sesuai dengan ukuran furunkelnya. Jadi, nyeri yang ditimbulkan karena dia dekat dengan saraf, dekat dengan tulang pendengaran, dekat dengan kulit juga. Jadi, nyerinya lebih hebat daripada bisul yang ada di lokasi tubuh bagian lainnya. Gitu. Kalau di tangan sama di telinga beda ya nyerinya ya. Nah, selanjutnya adalah keluhannya ini bisa menyebabkan penurunan pendengaran apabila bisul itu lebar dan juga besar ya sampai menutupi bagian saluran pendengaran kita. Nah, itu bisa menyebabkan pasien jadi tuli gitu karena sumbatan dari bisulnya ataupun kotoran-kotoran yang menyumbat di bagian sana. Selanjutnya adalah adanya rasa sakit bila disentuh ya daun telinganya ya, bila didorong ataupun ditekan. Nah, itu merasakan nyeri. Nah, itu curiganya terdapat bisul karena memang sistem persarafan dan juga kulit yang melapisi sama ketika ditarik itu kan terjadi peradangan di sana. Itu otomatis pasien akan merasakan nyeri. Nyerinya hebat sekali. Gitu. Walaupun ukuran bisulnya kecil. Selanjutnya adalah terdapat infiltrat atau cairannya yang lokasinya itu berada di 1/3 luar bagian telinga luar gitu. Jadi dia lokasinya di bagian luar, lebih ke bagian luar sih kalau misalkan yang otitis eksterna ini. Gitu. Ya ini adalah terapinya. Jadi pertama itu terapinya bergantung pada keadaan furunkelnya. Bila dia sudah menjadi abses atau bisul yang cukup besar, itu biasanya pasien akan diarahkan untuk ke dokter spesialis THT ya. Nanti kita lihat lalu dicek, kalau dia terlalu besar bisa diserap atau inspirasi namanya, jadi disedot bisulnya. Gitu biar dia nggak melebar kemana-mana. Tuh, bisa juga ketika dia sudah di dokter spesialis THT dan bisulnya juga cukup kecil, itu bisa dipecahkan saja oleh dokter spesialis THT-nya. Jadi dengan alat khusus ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Jadi tidak bisa dipecahkan sendiri karena kan harus masuk ke dalam liang telinga tuh. Nah, dipecahkan, nanti dirawat lukanya, dicuci bersih, barulah diperbolehkan untuk pulang dan diberikan obat-obatan. Selain itu, terdapat juga penggunaan terapi suportif, namanya ionegatif ya. Jadi ionegatif ini membantu melancarkan aliran darah, lalu bisa juga mempercepat proses penyembuhan dengan menghancurkan si bakteri, virus ataupun jamur. Ketika dia bekerja membantu untuk menghancurkan si kuman-kumannya, hal ini dapat membantu proses penyembuhan. Tapi tetap saja harus diiringi oleh pengobatan dari dokternya ya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, namun boleh dicoba. Kalau misalkan tidak ada perubahan, boleh kontrol aja ke dokter gitu.
Selanjutnya ini ada yang tipe kedua nih, ini adalah otitis eksterna diffuse namanya. Jadi ini adalah keadaan di mana adanya peradangan di bagian liang telinga, tapi bukan bisul ya, lebih ke lecet. Gitu. Jadi ibaratnya lukanya tergores gitu. Nah, namanya otitis eksterna diffusa, atau diffuse. Nah, ini biasanya lokasinya juga berbeda, terdapat peradangan di bagian 1/2 telinga, bagian dalam ya. Kalau yang tadi bagian luar, ini yang bagian dalam, jadi lebih ke dalam dekat dengan membran timpani atau gendang telinga gitu. Dan penyebabnya juga bervariasi nih. Ini bisa juga disebabkan oleh Pseudomonas, ya bakteri, lalu bisa juga karena Staphylococcus aureus, ada juga Escherichia coli, dan juga otitis eksterna ini dapat disebabkan karena proses dari OMSK. Nah, apa sih OMSK itu? Itu adalah suatu keadaan otitis media superatif kronis. Jadi itu adalah suatu peradangan telinga bagian dalam, nanti bisa menyebabkan pecahnya gendang telinga, banyak cairan keluar, cairan itu isinya bakteri. Ketika bakterinya sudah sampai telinga bagian luar atau saluran telinga kita, itu bisa menginfeksi juga. Gitu. Jadi bagian dalam bisa menginfeksi bagian luar juga. Begitu juga sebaliknya. Ya, jadi bisa komplikasi dari penyakit lain. Nah, ini adalah gambar dari otitis eksterna diffuse. Ya, jadi bisa dilihat di sini seperti lecet ya, jadi terdapat luka dan dia lokasinya lebih dekat dengan gendang telinga. Itu, ini yang membedakan lokasi dan juga bentuknya. Gitu. Ini lebih biasa, lebih luas dan juga gejalanya bisa lebih berat. Nah, ini gejala klinisnya nih. Yang pertama, nggak jauh beda sama gejala pada otitis eksterna yang sirkumskripta atau adanya bisul di bagian telinga. Biasanya ditambahkan dengan cairan keruh yang berbau, lalu bisa juga rasa tidak nyaman ya, perasaan penuh di dalam telinga. Nah, perasaan penuh di dalam telinga ini karena dia membengkak kulitnya, terdapat cairan di sana, jadi bisa menimbulkan rasa tidak nyaman ya, penuh telinganya. Selanjutnya, pasien juga bisa merasakan perasaan seperti terbakar dan juga gatal. Itu gatalnya hebat dan juga ketika digaruk atau dimasukkan cotton bud itu makin nyeri karena sudah terdapat luka. Jadi didorong makin nyeri lagi lah dia. Selanjutnya, pasien juga bisa mengalami penurunan pendengaran karena dia dapat membengkak dan juga mempengaruhi getaran dari membran timpani atau si gendang telinganya gitu. Jadi karena dia mengenai atau menyumbat gendang telinganya itu bisa menyebabkan tuli gitu. Dan itu sementara ya. Kalau misalkan dia sudah sembuh, pasien biasanya akan membaik kembali. Nah, ini gejala dan juga tanda. Yang pertama itu saat kita lihat kulit bagian liang telinga itu biasanya kemerahan dan biasanya membengkak. Bengkaknya bervariasi ya, ada yang sedikit sampai dengan memenuhi bagian telinganya. Kalau sudah memenuhi bagian telinganya, liang telinganya itu berarti sudah parah. Jadi harus dilakukan terapi segera. Gitu. Selanjutnya, biasanya pasien juga mengalami pembengkakan dan batasnya tidak jelas. Dan juga ada cairan berbau di sana. Jadi ada cairan keluar, lalu kita cek ada pembengkakan. Nah, itu sudah dipastikan mengalami otitis eksterna gitu ya. Tergantung lokasinya ya. Kalau dia di bagian luar dia agak keluar sedikit, dia bagian yang otitis eksterna yang diffuse. Kalau misalkan yang sirkumskripta, kalau dia bagian dalam berarti yang diffuse. Oke. Ini adalah pengobatannya. Jadi yang pertama kita akan membersihkan ya. Pembersihannya ini kita harus membersihkan kulit-kulit yang mati atau kotoran-kotoran yang ada di dalam telinga agar dapat dikeluarkan dengan baik. Karena kalau misalkan ada di dalam telinga itu bisa menyebabkan infeksi lebih lanjut. Bisa menyebar sampai dengan ke bagian telinga bagian dalam gitu. Nah, jadi harus dibersihkan, biasanya langsung ke dokter spesialis ya. Bersihkan lalu dihilangkan nanahnya. Dan nantinya bisa diberikan tampon namanya. Tampon ini biasanya seperti sumbatan yang masuk ke dalam telinga. Nah, sumbatan ini isinya nanti cairan steril dan juga antibiotik ya. Jadi fungsinya untuk menyerap si zat-zat yang dapat menyebabkan radang dan juga menangkap kotoran-kotoran yang ada di telinga. Gitu, sehingga kita buat steril gitu lokasi di bagian yang luka. Setidaknya tidak ada kotoran-kotoran yang ada di dalam yang dapat menyebabkan infeksi lebih lanjut. Selanjutnya bisa juga digunakan komposisi penggunaan antibiotik dan juga kita selalu sarankan pasien ya untuk tidak mengulangi kebiasaan yang tidak baik seperti mengorek telinga, lalu masukkan cairan ke dalam telinga. Nah, itu mengurangi pewarnaan rambut juga bisa mengurangi risiko untuk menurunkan keadaan otitis eksterna ini.
Jadi memang harus rutin, harus telaten, dan juga harus taat gitu ya, agar dapat lebih cepat sembuh, dapat lebih baik lagi kondisinya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada pertanyaan, saya persilakan. Terima kasih, selamat malam. Baik, Bapak Ibu yang ada ingin memberikan pertanyaan, silakan kami persilakan. Belum nyala. Yang ingin bertanya tentang penyakit otitis ini, kami persilakan Bapak Ibu. Atau mau bertanya tentang seputar yang lain, kami persilakan. Ya, Pak Iman Hadi. Sebenarnya saya mau tanya nih Pak Bu. Cuman Ya. saya kok sambil ngomong cucung ini. Ya, silakan Ibu Supriyati. Tidak apa-apa Ibu, tanya aja. Cucunya mau nanya juga nggak Bu? Ya, maaf ya Dok ya, ini Iya, sambil silakan. ngomong cucung ini Dok. Sebenarnya Apa-apa, saya Bu? mau tanya gini Dok. Ya. Saya sebelah kiri ini sekarang ini selalu bermasalah. Jadi kotorannya itu suka ngeristal itu Dok. Jadi saya kalau pakai katembat gitu, kok udah kayaknya kok ada nyenggol apa gitu. Oh berarti udah kristal. Nanti kalau tak bersihin sendiri, dia infeksi. Jadi saya ini udah beberapa tahun ini sendiri nih Dok. Jadi saya kalau udah kerasa kayaknya ada kotoran, saya pasti ke Pak Mantri. Saya udah punya langganan Mantri yang senior untuk bersihin telinga. Jadi saya nggak ke THT karena ya tetangga saya sendiri lebih jadi dekat ya Bu ya. Terus dia ya udah senior, jadi saya udah langganan dengan dia itu. Cuman mengapa ya Dok kok telinga saya ini selalu kotorannya selalu ngeristal, kok nggak bisa kembali normal seperti dulu, itu karena apa ya Dok? Itu aja. Terima kasih Dok. Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Jadi memang pada usia-usia tua itu biasanya terdapat peningkatan jumlah cairan. pH-nya juga bermasalah tuh Bu. Biasa pada usia-usia tua pH sudah mulai rendah ya. Sudah mulai tinggi, jadi kelembabannya juga semakin tinggi. Nah, banyaklah di situ keluar cairan. Tuh, jadi cairannya banyak yang keluar, nanti lama-kelamaan dia akan mengkristal. Nah, itu yang dapat menimbulkan infeksi nantinya. Nah, Ibu sudah bagus nih. Sudah cuci telinga ya, sudah bagus, sudah ke mantri, nggak apa-apa, sama aja sih Ibu sebenarnya. Selagi dia membaik, keluhannya baik, dan tidak terdapat kotoran lebih banyak lagi, itu nggak apa-apa disarankan ke mantri juga. Jadi memang pada usia-usia semakin tua, itu akan meningkatkan kadar dari cairannya Bu. Jadi memang faktor usia juga bisa ya, bisa juga karena kemasukan cairan lebih banyak. Jadi kalau bisa nanti lebih rutin aja. Soalnya memang cairan itu tidak bisa di stop ya Bu ya, kalau misalkan sudah tua. Dan itu nanti ketika tidak dibersihkan akan menimbulkan infeksi pada jamur, bisa juga bakteri gitu. Jadi memang harus telaten ibunya membersihkan. Tapi kalau bisa jangan pakai cotton bud ya. Ibu udah bagus sih, sudah ke mantri. Semoga tidak terjadi lagi ya Ibu ya. Baik. Ibu Supratin, apakah cukup atas jawaban dari Pak Dokter Imade? Kayaknya lagi nimang cucu. Lagi mau cucu nih mitra. Ya, baik. Ya, dilanjutkan kembali tadi Pak Nyoman Hadi mau bertanya, kami persilakan. Yang pertama, terima kasih, selamat malam. Malam Pak. Pertanyaan saya yang pertama masalah ini ya, sering gatal di telinga. Itu kalau misalnya dia tidak diobati, hanya dikasih antiseptik atau kayak betadine itu di luarnya, apakah dia ada kemungkinan akan merambat ke dalam sampai kena gendang telinga gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, masalah kena hiperbarik gitu kan. Saya suka dulu penyelam gitu. Itu mungkin ada salah mengatur equalizingnya salah, itu
telinga di bagian dalam sakit. Terus kalau misalnya gendang telinga sedikit luka atau trauma gitu, apakah bisa recover dengan sendiri atau tidak? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi yang pertama, bagaimana ya? Jadi itu tadi pertanyaannya tentang bagaimana cairannya itu penggunaan betadine ya, penggunaan zat-zat cuci telinga itu apakah bisa masuk ke dalam gendang telinga atau tidak. Jadi kebanyakan kulit kita tuh dapat menyerap ya Pak ya. Kulit kita dapat menyerap zat-zat tersebut, terutama zat-zat yang mengandung cairan. Itu dia bisa masuk ke dalam lewat menembus gendang telinga ketika gendang telinga tersebut bocor. Jadi ketika dia tidak bocor, nah di situ tidak apa-apa digunakan. Makanya pada saat pasien mengalami keluhan seperti gangguan gendang telinga, biasanya dokter akan lakukan pemeriksaan. Nah, apabila dia sudah mengalami kebocoran ya, itu kita harus lebih berhati-hati lagi terhadap pemilihan dari terapinya. Nah, jadi memang pertanyaannya, jadi memang ketika gendang telinga itu sudah rapat, tidak ada kebocoran, itu dia tidak bisa masuk ke dalam bagian telinga bagian dalam cairannya. Itu yang kedua, untuk hiperbarik ya, jadi karena adanya tekanan dari luar, Pak, jadi memang bisa mempengaruhi gendang telinga. Itu karena kan tekanan dari luar itu lebih tinggi daripada yang di dalam, itu dapat menyebabkan pendorongan gendang telinga. Ketika dia terus-menerus terdorong, tulangnya itu akan bergetar secara terus-menerus. Nah, tubuh kita tidak dirancang untuk hal itu, Pak. Jadi dapat menyebabkan nanti seperti tinnitus atau berdenging, lalu bisa juga nyeri ya. Nyerinya ini bisa hilang timbul setelah menyelam terlalu lama, dan juga bisa menimbulkan infeksi ketika Bapak menggaruk-garuk telinganya, karena ketika menyelam kan berkontak dengan cairan lama ya. Jadi ketika digorek telinganya, kulitnya juga mulai rapuh, nah di situ mulai bisa memicu infeksi. Gitu. Jadi bisa mengalami kelainan itu karena ya memang proses menyelamnya ya Pak ya, berkontak dengan tekanan yang tinggi dan juga cairan yang lama. Lalu yang ketiga pertanyaannya tentang apakah membran timpani atau gendang telinga dapat recovery? Jawabannya bisa Pak, tapi kita lihat lagi lokasinya. Lokasinya kalau misalkan dia robeknya tidak baik, itu biasanya recovery-nya lebih lama. Bahkan ada yang tidak bisa recovery ketika usianya sudah tua. Gitu. Bisa recovery ketika nanti pada saat keadaan kasus-kasus infeksi telinga bagian dalam ya Pak ya. Jadi dokter yang melihat, oh ini ada infeksi telinga bagian dalam, pasien juga mengalami nyeri yang hebat, lalu diberikan tindakan untuk merobek gendang telinga itu. Tapi dokter yang memberikan tindakan, jadi dirobek sendiri oleh dokternya. Biasanya perobekan gendang telinga untuk mengeluarkan cairan menggunakan terapi dokter atau dengan pinset steril itu lebih baik daripada pasien tersebut sudah mengalami pengeluaran cairan karena robeknya gendang telinga sendiri, Pak. Gitu. Jadi terapi dokter biasanya membuktikan terapi penyembuhannya lebih baik daripada robeknya gendang telinga sendiri. Karena kalau robek sendiri itu tekanannya sudah terlalu tinggi, robeknya pun tidak teratur gitu. Jadi penyembuhannya bisa lebih lama. Gitu. Jadi kalau misalkan bisa recovery atau tidak, bisa ya, tapi bisa lebih lama. Seperti itu Pak Nyoman. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, satu lagi. Itu Baik. pemakaian ini kan ada tuh di apotek dijual bebas masalah obat tetes telinga. Itu jenisnya ada yang cuman untuk ini aja antiseptik, ada juga yang mengandung antibiotik. Itu kalau gatal-gatal kayak tadi itu kayak radang-radang gitu dikasih itu tuh membahayakan nggak? Oke, jadi kalau misalkan diberikan antiseptik tidak apa-apa ya Pak ya. Jadi kalau misalkan dia ada keluhan, saran memang langsung ke dokter biar dilihat lebih lanjut. Gitu. Tapi kalau disarankan dapat menggunakan antiseptik terlebih dahulu. Tapi ketika antiseptik tidak ada perubahan, itu bisa langsung konsultasikan kepada dokternya. Karena dilihat langsung kan oleh dokternya, dilihat keluhannya seperti apa, lalu gendang telinganya bermasalah atau tidak, jadi bisa diberikan terapi pilihan. Apakah perlu tetes telinga antibiotik, ataukah perlu obat-obatan sistemik atau obat-obatan minum, seperti itu Pak. Jadi kalau saran saya memang tidak apa-apa menggunakan obat-obatan yang tetes telinga, yang antiseptik, tapi untuk antibiotik disarankan oleh dokter saja yang memberikan ya Pak ya. Karena agar lebih efektif penggunaannya dan juga bisa lebih baik untuk penyembuhan dari pasien. Dan juga bisa terdiagnosis lebih baik lagi. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Sementara cukup. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam.
Baik, terima kasih Pak Nyoman Adi atas pertanyaannya dan terima kasih Pak Dokter telah menjawab. Terus Pak Dokter, ada yang ingin saya tanyakan, pengalaman juga ada yang apakah pengaruh daripada headset yang dipakai oleh anak-anak ataupun kita orang dewasa ketika kupingnya tuh terasa mulai basah gitu Pak Dokter. Lalu pernah terjadi di salah satu keponakan saya itu ini Pak Dokter ya, jadi ada seperti jadi luka gitu ya, bernanah seperti itu. Apa dampaknya itu Pak Dokter? Apakah memang itu karena radiasi atau memang terjadi tambah lembab gara-gara headset itu Pak Dokter? Oke. Jadi memang penggunaan headset ya, apalagi headsetnya sampai menutup telinga, nah itu biasanya kelembabannya semakin tinggi. Ketika dia lembab, itu banyak sekali cairan yang keluar di sana karena pembuluh darahnya makin melebar, lalu cairan yang menumpuk di sana. Cairan itu yang lama-kelamaan ketika dia digunakan terus, apalagi headsetnya ya atau earphone-nya, hal itu yang dapat menyebabkan penumpukan cairan di bagian liang telinganya. Nah, hal itu yang nantinya dapat menyebabkan penumpukan cairan, lalu bisa menimbulkan kotoran telinga, dan kotoran telinga itu nanti kan terasa gatal. Digaruk sama anaknya, dapat menyebabkan infeksi gitu. Apalagi dia kotorannya banyak, dan juga ditambah penggunaan headset yang terus-menerus, otomatis cairan terus bertambah, dan juga kotorannya juga bertambah. Nah, hal itu nanti bisa menyumbat. Biasanya pasien-pasien saya juga banyak tuh yang kayak gitu, nanti dia bisa membentuk rak berwarna hitam sampai dengan menutupi liang telinganya, dan ketika dikeluarkan baru pasien tersebut akan merasa lebih nyaman. Seperti itu. Jadi memang penggunaan earphone atau headset itu sangat mempengaruhi ya misalnya ya, karena peningkatan kelembaban tadi. Oh, bukan itu apa karena pengaruh radiasi juga Pak Dokter ya? Pengaruh radiasi pun bisa, itu disebabkan karena gendang telinganya bekerja lebih berat ya, karena kan penggunaan headset itu udah langsung masuk tuh suaranya bekerja lebih berat, itu biasanya juga pembuluh darah melebar, itu dapat meningkatkan jumlah cairan lagi. Iya. Jadi kalau bisa jangan terlalu lama menggunakan earphone atau headset. Dan kalau bisa jangan yang sampai menutup semua gendang telinga. Jadi yang ada celah untuk terbuka ya untuk penggunaan earphone atau headset. Baik, terima kasih Pak Dokter. Baik Bapak Ibu, satu pertanyaan kembali yang ingin bertanya kepada Pak Dokter Imade Aktian. Baik, Pak Agus Musik, silakan. Iya, selamat malam Pak Dokter, Pak Handoko, terima kasih waktunya. Saya Selamat malam Pak Agus. Iya, ini kok pembicaranya asik banget kayaknya nih Pak Dokter. Boleh Pak, silakan ditambahkan Pak, biar makin asik Pak. Kalaupun kadang-kadang kita nih orang tua ya punya anak-anak itu, tiba-tiba anak-anak itu, Pak kok kuping kita kok tiba-tiba nggak dengar ya Pak? Wah kan kita bingung tuh Pak Dokter, kayak gitu deh, ya kan? Dia bilang, waduh kenapa tadinya? Ya kita nggak tahu, tiba-tiba aja nggak dengar gitu Pak Dokter. Nah, terus nanti mungkin saya juga mungkin dari rekan-rekan semua yang di seluruh Indonesia nih yang ikut bergabung pada saat malam ini, ada nggak nih kira-kira antisipasi melalui JIOK apa gimana gitu, ada testimoni untuk mengatasi seperti itu mungkin. Cuman kalau dari Pak Dokter sendiri, kira-kira bagaimana itu Pak Dokter? Oke, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi memang keadaan tersebut bisa terjadi ya. Jadi memang kita saat tiduran, lalu bisa saat duduk atau langsung berdiri, nah itu dapat menyebabkan gangguan aliran darah. Jadi bisa menyebabkan gangguan keseimbangan. Jadinya pasien itu mengalami tinnitus Pak, berdenging lalu menurunkan aliran darah sehingga suara itu tidak tercover dengan baik gitu. Jadi gangguan pada aliran darah, lalu gendang telinga tidak berfungsi dengan baik, dan ditambah dengan bunyi nging, itu biasanya itu namanya tinnitus. Itu bisa terjadi pada setiap umur, dan biasanya memang karena gangguan aliran darah, terutama posisi yang berubah-ubah, gitu bisa juga Pak. Jadi memang, tapi biasanya itu keadaannya itu sebentar, tapi ketika dia terus-menerus, nah itu bisa jadi tuli Pak. Tulinya itu biasanya banyak ya, ada tuli yang konduktif, ada tuli sensoris. Untuk orang tua biasanya itu paling banyak tuli sensoris. Jadi karena saraf gitu Pak. Penurunan kerja saraf dapat menyebabkan gangguan pada penghantaran suara. Nah itu yang disebut tuli sensoris. Itu Pak. Ada juga Pak, pasien tersebut harus diperiksa lebih lanjut Pak sebenarnya. Jadi harus kita cek gendang telinganya. Karena pada anak-anak seperti saya katakan tadi, memang banyak bisa menumpuk serumen. Serumen itu adalah kotoran bagian telinga ya, yang itu menumpuk nantinya dapat menutup gendang telinganya Pak. Gitu. Jadi saya juga memang
sering menemukan anak-anak banyak sekali serumennya sampai mengental, mengeras, sampai berwarna kehitaman bahkan Pak. Itu yang terjadi pada anak-anak, dan anak-anak kan jarang dibersihkan, lalu lari ke sana ke sini, otomatis keringatnya juga berlebih. Nah, itu dapat memicu terjadinya penumpukan serumen atau zat-zat kotoran telinga. Nah, itu biasa harus dibersihkan. Nah, hal itu juga dapat menyebabkan tuli, namanya tuli konduktif. Pada anak-anak juga bisa terjadi, jadi harus disarankan untuk cek ke dokter. Jadi dilihat dulu ini karena murni saraf, atau karena gangguan aliran darah saja seperti biasa, atau karena dari tuli konduktifnya yang disebabkan karena serumen atau zat-zat yang menyebabkan sumbatan di bagian liang telinganya. Gitu Pak. Harus dipastikan lagi ya. Kalau misalkan ada keluhan terus-menerus, saran saya langsung cek ke dokter. Baik. Terima kasih Pak. Cukup jelas. Baik Pak. Oke. Penjelasannya Pak. Baik Pak, semoga membantu ya Pak. Ya. Terima kasih Pak Agus Musik atas pertanyaannya. Jadi sesuai dengan judul namanya, Pak Agus Musik, suka musik Pak Dokter. Oke, siap. Boleh Pak dinyanyikan satu lagu Pak untuk menghibur kami semua ya Pak ya. Baik. Mungkin ada lagi mau bertanya Pak Dokter, kami persilakan Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang tadi mau bertanya, kami persilakan. Maaf sebentar, saya ada satu terkait ini lagi ya, terkait dengan hiperbarik tadi ya, itu kan apa namanya, sewaktu kita naik pesawat mau mendarat atau mau take off itu kan, nah itu ketika take off itu kan selalu terjadi perubahan tekanan yang sangat ekstrim gitu. Nah, kadang-kadang itu sampai memecahkan gendang telinga atau tidak pas naik sama turun itu. Bisa, katanya kan ini sih saya juga nggak terlalu percaya sih. Katanya kan kalau kita pas take off atau landing itu tidur gitu, itu sangat tidak dianjurkan karena waktu kita tidur kita nggak bisa equalizing gitu, nggak bisa menyesuaikan tekanan luar dengan tekanan dalam gitu. Nah kalau misalnya kita di saat take off dan landing itu tidur gitu, itu sejauh mana ada kasus bisa memecahkan gendang telinga gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Nyoman pertanyaannya. Jadi memang pada saat take off dan landing, apakah bisa memecahkan gendang telinga gitu ya Pak ya. Jadi memang saat take off dan juga landing itu terdapat perbedaan tekanan Pak di atmosfer bumi ya. Jadi semakin tinggi, tekanan juga semakin tinggi. Nah sebenarnya untuk masalah tidur ataupun tidak, jadi saat kita terjaga ataupun tidur, itu kita tidak bisa mengatur tekanan tersebut Pak. Jadi kan tekanan berasal dari luar ya, bukan dari dalam telinga kita. Jadi memang hal itu sama saja. Baik mau yang tidur, baik mau yang terjaga, tekanan tersebut kan dari luar, kita tidak bisa mengaturnya, dan apabila tekanan terlalu tinggi, itu biasanya paling sering menyebabkan tinnitus ataupun vertigo, Pak. Jadi ketika dia terlalu tinggi, tekanannya itu, kecuali pesawatnya terlalu tinggi ya, biasanya yang terlalu tinggi itu pesawat luar angkasa, Pak. Tapi kalau pesawat seperti penerbangan biasa, itu saya rasa tidak bisa sampai memecahkan gendang telinga. Karena itu sudah berarti tekanannya sudah terlalu tinggi. Dan apabila sudah terjadi seperti itu, saya tidak sejauh ini sih untuk pecahnya gendang telinga karena saat penerbangan itu sangat jarang juga ya Pak ya ditemukan, karena memang tekanannya tidak setinggi itu, karena saat penerbangan kan diatur juga posisi pesawatnya, lalu ketinggiannya yang aman bagi penumpang dan juga kesehatan telinganya gitu. Jadi untuk saat ini saya rasa tidak sampai memecahkan gendang telinga. Dan untuk tekanan sendiri itu tidak bisa diatur, yang biasa mengatur kan dari posisi pesawatnya dan atmosfer di udara. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Karena saya sih cuman ini aja sih, karena baca di peringatan gitu, jangan dilarang. Oke. Saya nggak percaya juga sih itu bisa ini memecahkan telinga. Tapi di buku peringatan itu ada ditulis seperti itu. Saya sih nggak percaya gitu. Ya, tapi ditakutkan mungkin ya Pak ya. Kecuali mungkin pesawatnya itu turunnya terlalu cepat gitu. Jadi dia kan nggak sempat, dia mungkin dengan kecepatan tinggi langsung drop gitu dari ketinggian berapa ribu feet langsung ke bawah, itu mungkin tuh orang nggak sempat melakukan equalizing. Kan biasanya telinga itu otomatis
otomatis kita nelen itu di equalizing kan, menyesuaikan tekanan luar dengan dalam. Tapi kalau di penyelaman itu sering terjadi orang yang pecah telinganya berdarah itu sering. Karena saya dulu penyelam aktif juga, tapi sekarang udah enggak. Itu aja, makasih. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Nyoman Hadi. Wah, luar biasa nih Pak Dokter, penyelam. Berarti pekerjaan Pak Nyoman Hadi ini luar biasa ya. Baik. Baik Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan kembali kepada Pak Dr. Imade. Seperti itu kami tutup. Terima kasih banyak kepada Pak Dr. Imade Afrian atas informasinya tentang hari ini yang sangat bermanfaat, yang dimana kita mengetahui otitis eksterna ini cukup berbahaya Pak Dokter ya kalau tidak diobati berlanjutan ya. Jadi artinya saya sendiri pribadi sudah pernah melihat ponakan saya dan diteruskan oleh Pak Agus tadi, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua atas pertanyaannya kepada Pak Dr. Imade Afrian. Baik, terima kasih Pak Dokter, sampai jumpa kembali. Mohon maaf penyampaian yang salah. Baik, terima kasih Mr. Han, terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa ini tahun baru, selamat tahun baru untuk semuanya. Tapi corona masih ada, kita bolehlah tapi jangan sampai lengah ya. Karena kasus semakin tinggi, saya mohon untuk selalu jaga jarak, cuci tangan, dan juga menggunakan masker. Karena menjaga jarak, cuci tangan, dan menggunakan masker adalah salah satu cara kita untuk bertahan hidup ya, bukan cara kita untuk sehat. Tapi salah satu cara kita untuk bertahan hidup. Jadi semoga kita semua sehat selalu, terhindar dari virus corona. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, saya Dr. Made, selamat malam, Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih semuanya, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Dokter. Salam Swastiastu. Baik Bapak Ibu, kita capai di puncak acara kita. Tentu saja ini acara yang kita tunggu-tunggu. Sebelumnya kita berikan aplaus yang paling meriah kepada Pak Dr. Imade Afrian, dan tidak lupa kami kembali ucapkan selamat tahun baru kepada Pak Dr. Afrian dan juga kepada Bapak Ibu semua.